Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau perkenalkan tools dari Pixel Lab untuk memudahkan pengaplikasiannya. Jadi saya langsung terapkan di materi pertama, yaitu materi poster dakwah. Pertama-tama kita ubah dulu backgroundnya. Jadi di Pixel Lab sendiri sudah menyediakan beberapa background, tapi kita biasanya pakai yang ini, yang polos, atau kita langsung bisa klik tombol plus, kemudian pilih from gallery. Jadi akan muncul gambar dari galeri teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman download dulu gambar yang kualitasnya HD di Pixabay, kemudian Unsplash dan Pixels kalau tidak salah ya, yang saya sudah share linknya di grup Telegram. Jadi silahkan teman-teman download gambar di sana, cari gambar yang kualitasnya HD. Oke, di sini sudah saya download. Kemudian kita pilih gambar yang mau kita jadikan background untuk poster dakwah kita. Kita bisa pilih ukurannya, ukuran gambar ya di sini. Saya mau pilih yang square saja. Jadi saya pilih ini. Kemudian saya sesuaikan dengan ukuran dari kanvasnya. Oke. Sebenarnya di menu ini kita juga bisa atur background di sini. Use image from camera. Tapi kalau kita pakai ini, ukuran kanvasnya itu mengikuti ukuran dari gambar yang sudah kita download. Jadi sudah tidak bisa diubah. Kita ubahnya di ini pakai image size. Kalau saya biasanya pakai ini karena lebih mudah untuk diatur dan digerakkan gambarnya. Kalau pakai use image from camera, dia sudah tidak bisa digeser lagi backgroundnya, dan backgroundnya ukurannya mengikuti dari gambar tersebut. Oke, kemudian kita mau tambahkan teks, masih di menu yang sama, teks, kita klik. Ini teks, kita klik 2 kali, kemudian kita tuliskan apa yang mau kita tambahkan. Biasanya saya simpan ke catatan untuk memudahkan ya. Jadi saya copy di catatan, kemudian nanti di paste ke Pixel Lab. Misalnya ini ya. Kita pilih sama saja. Oke, kita salin, kemudian kita paste di sini. Oh ya, jadi teman-teman di menu teks ini ada 2 menu lagi. Jadi fungsinya apa? Ini tombol untuk otomatis caps lock. Jadi kalau kita tekan menu ini, jadi tulisannya itu otomatis huruf besar semua. Bisa kita coba. Oke, jadi seperti itu. Dan sudah tidak. Oh ya, bisa balik lagi ya. Oke, jadi kalau kita klik yang tong sampah, jadi otomatis semuanya terhapus dan dia tidak bisa balik lagi teksnya. Jadi otomatis terhapus semuanya. Oke. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Kemudian kita mau edit font dan warnanya. Kita klik huruf A ini, klik, kemudian di sini banyak sekali menunya. Ini edit untuk edit teks, kemudian delete untuk menghapus seluruh teks. Ada menu copy untuk mengcopy teksnya, kemudian
ada to front untuk teksnya berada di depan, to back agar teksnya ke belakang. Jadi kalau kita pencet to back, otomatis teksnya berada di belakang. Jadi dia berada di belakang gambar bunga ini. Jadi kita to front, kita letakkan ke bagian depan. Kemudian ada menu position, ini untuk menggeser teksnya. Ini atas bawah, oke. Dan bisa juga digerakkan ini supaya move-nya, perpindahannya semakin cepat, atau perpindahannya mungkin kita mau geser dikit-dikit, kita bisa atur di sini. Oke, lanjut ke relative position. Relative position ini sudah paten ya, mau rata kiri, rata kanan, ke tengah, ke atas, atau ke bawah. Oke. Untuk size ini adalah ukuran dari teksnya, kita bisa atur di sini. Kemudian ada padding. Jadi kita bisa kasih space di teksnya. Mungkin kita ubah dulu ya warnanya supaya lebih jelas. Kita bisa pilih warna putih. Ya, jadi tadi ada tipsnya yang sudah saya bagikan di grup Telegram. Untuk memilih warna, kita pilih warna yang kontras dengan backgroundnya. Karena backgroundnya ini warna hijau gelap, dan backgroundnya ini ada warna putih, kuning, dan hijau. Jadi kita pilih warna yang kontras dengan background. Salah satunya adalah warna putih, ini yang paling kontras karena backgroundnya warna gelap. Jadi kita pilih warna font yang terang. Kemudian padding ini dia memberikan space. Kita lihat ya perubahannya, kita berikan space. Jadi dia left di sebelah kiri ada space-nya. Kalau ini right berarti di sebelah kanan. Jadi space-nya di sebelah kanan. Color. Jadi di menu color ini, jadi kita bisa pilih teksnya yang mana. Kita bisa pilih teksnya supaya memberikan warna yang berbeda. Jadi kita juga bisa pilih warna di roda warna ini. Kemudian kita bisa suntik warna dari background, kita klik ini. Jadi kita pilih warna apa yang kita inginkan. Kita bisa lihat warnanya di sini. Jadi tinggal digerakkan saja dan kita perhatikan di bagian atas apakah warna yang kita suntik sudah sesuai. Misalnya saya mau kuning ini. Jadi tinggal disuntik saja ya. Oke. Misalnya seperti ini ya. Jadi yang saya bold, yang tulisan Al-Qur'annya, yang berubah hanya yang saya bold saja. Jadi terganti warnanya menjadi warna kuning. Jadi bisa diseleksi ya yang mana yang mau kita berikan warna. Ada juga gradient. Jadi ini gradasi 2 warna atau lebih. Tapi kalau di teks sepertinya jarang digunakan. Oke, kita lanjut ke tekstur. Ini juga jarang digunakan untuk teks. Opacity. Kalau kita turunkan opacity-nya, otomatis teksnya semakin blur, semakin tidak jelas terlihat. Kalau teks jangan ini ya, diturunkan opacity-nya, kecuali kalau kita tambahkan shape di belakang teksnya, mungkin bisa kita turunkan sedikit opacity-nya. Kemudian ini ada rotate untuk rotasi teksnya, kita bisa putar. Oke, yang penting ini font, jenis fontnya.
Jadi kita pilih, jadi di sini bisa juga diseleksi ya. Kita pilih ini, kemudian kita pilih font, jadi font yang sudah saya download ini adalah yang free, personal use, dan komersial. Oke, supaya tidak bergerak gambarnya, kita bisa kunci di sini. Oke. Supaya mudah, kita pisahkan teks Al-Quran dan terjemahannya, dan supaya lebih mudah mengatur ya. Oke, kita ubah dulu. Kita ubah font, kemudian color, oke. Kalau space-nya terlalu kecil, space teksnya terlalu kecil, ruang untuk teksnya terlalu kecil, kita bisa besarkan lagi gambarnya seperti ini. Kita tarik, oke, jadi kita sesuaikan saja ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita kunci gambarnya supaya dia tidak bergerak lagi. Oke, kita atur. Kemudian menu style, jadi di sini bisa bold, italic untuk teks yang miring, kemudian untuk garis bawah bisa juga. Kemudian ini untuk menghilangkan untuk andam. Oke. Kemudian ada curve. Ini untuk jadi ini biasa dipakai kalau kita mau lengkungkan tulisannya setengah lingkaran, bisa. Oke. Tapi biasa kita jarang pakai. Kemudian background, jadi bisa ditambahkan background di belakang teksnya. Opacity-nya juga bisa dikurangi di sini.
Jadi kita cari yang pas ya. Kalau kita tidak mau pakai background juga tidak apa-apa. Oke, kemudian ini untuk tata letak tulisan ya, rata kanan, rata kiri, atau ke tengah, rata tengah. Ini untuk space-nya. Jadi semakin besar angkanya, semakin besar juga space dari huruf-hurufnya. Ini untuk spasi dari setiap baris. Kemudian yang biasa kita pakai adalah stroke. Ini supaya mempertegas tulisan. Jadi ada efek ada garis yang menyelimuti teksnya. Jadi dia mempertegas tulisan. Jadi kita bisa pakai 5 saja ya, sudah cukup. Oh ya, jadi ini bisa digerakkan ya. Menunya juga hampir sama dengan menu di sini. Ini untuk copy, ini untuk ubah teksnya, untuk huruf kapital, mengubah warna, ini untuk menggeser ya, tata letak teksnya. Menu-menunya ini adalah menu yang sama dengan menu di sini. Kemudian menu ini untuk menyembunyikan teksnya. Jadi kalau kita mengedit lebih mudah. Ini untuk menghapus teks atau gambar. Oke, jadi kita mau berikan stroke supaya tulisannya lebih tegas, lebih jelas lagi ya. Kita tambahkan teksnya. Biasanya saya kalau mau pakai jenis font yang sama, saya tinggal edit saja, hapus semua teksnya, kemudian tulis kembali. Kita copy dulu ya. Oke.
kecil tulisannya. Oke, jadi ini salah satu tipsnya kalau kita mau meratakan teks. Misalnya ini, kalau saya pakai relative position, kemudian rata kanan, semuanya saya rata kanan semua. Kemudian saya pilih position, kemudian saya hitung berapa kali move, berapa kali berpindah, berapa kali ke kanan atau berapa kali ke kiri. Misalnya ini saya mau geser ke kiri, jadi saya hitung berapa kali saya tekan tombol ini. Misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi yang di bawah juga sama, saya gerakkan 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi insya Allah tulisannya akan rata. Meskipun tanpa ini ya, penggaris, bisa rata tulisannya insya Allah. Kemudian ada menu shadow. Ini adalah bayangan, jadi kita bisa kasih bayangan, kita bisa turunkan dikit opacity-nya, sampai oke. Blur radius ini untuk memberikan efek blur. Jadi kita mainkan warnanya di sini, kita pilih warna yang sesuai. Oke. Kemudian ada menu inner shadow. Nah, ini untuk bayangan di bagian dalam teksnya, tapi ini jarang juga digunakan ya, karena seperti tips yang tadi saya sudah sampaikan, jangan terlalu banyak efek pada teks supaya teksnya jelas terbaca dan pembaca itu tidak sakit mata lihat tulisan kita. Jadi simpel-simpel saja ya, tidak usah terlalu banyak efek, dan fontnya maksimal dalam satu desain itu 3 jenis font saja yang digunakan, jangan berlebihan. Oke. Kemudian oh ya, tadi menunya itu muncul di bagian bawah sini. Kalau kita klik teksnya ya, tuh, ketika kita klik teksnya maka muncullah menu-menu ini. Kalau kita klik backgroundnya, dia akan hilang. Kemudian ini menu yang gambar geometri ini. Ini sebenarnya banyak ya fungsinya. Draw untuk menggambar. Ini shape juga sering digunakan. Jadi insya Allah di materi berikutnya besok, insya Allah kita akan perkenalkan menu shape dan draw ini. Kemudian untuk menu ini adalah menu untuk background. Jadi kita bisa pilih background kalau kita mau background yang berwarna
kanvasnya full color, kita bisa pilih warnanya di sini. Nah, ini untuk kanvas yang transparan. Kemudian ini adalah ukuran dari kanvasnya. Kita bisa ubah. Di sini ada ya ukuran yang disediakan sama Pixel Lab. Kita bisa custom juga di sini. Kemudian ada menu crop, ini untuk memotong ya. Ini hanya aktif kalau kita klik gambar ini, tapi kan saya sudah kunci, jadi dia tidak aktif. Kemudian image, ini kalau kita mau mengganti kanvasnya. Jadi ada beberapa yang disediakan oleh Pixel Lab, ada beberapa gambar, tapi jarang banget ya dipakai. Kemudian ada from gallery, ini sama dengan menu yang di atas tadi. Ada from kamera, ini untuk memotret langsung ya. Kalau kita klik, kameranya langsung aktif. Oke, kemudian ini sangat jarang ya digunakan. Ini untuk memberikan efek warna. Sangat jarang dipakai. Oke, kita berpindah karena sudah selesai di bagian ini. Kita bisa tambahkan misalnya nama kita, nama Facebook, nama IG. Kita bisa download dulu di PNG3, download icon Facebook, icon Instagram, kemudian ditambahkan di sini. Atau bisa langsung tulis nama IG-nya saja. Soalnya kita praktekkan besok ya. Misalnya kayak gini saja, sudah cukup. Kita ganti warnanya. Kita pakai font yang berbeda. Kemudian ukurannya kita perkecil. Relative position, kita bisa rata tengah saja. Kemudian kita turunkan. Oke, begini saja sudah cukup. Kalau lewat sini dia tidak kontras warnanya, bisa kita pilih warna yang lain. Warna hijau bisa. Jadi teman-teman semakin banyak praktek dan teman-teman semakin sering lihat karya atau desain orang lain, teman-teman akan semakin paham warna-warna yang enak dipandang. Jadi kita sesuaikan saja kalau lagi mendesain. Kalau rasanya kurang pas, ya teman-teman bisa langsung ganti warnanya. Jadi dicocok-cocokkan saja ya, pakai feeling. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu teksnya, apakah sudah seimbang. Oke. Sebenarnya saya masih kurang seret. Jadi teman-teman geser saja ya, sesuaikan saja. Oke.
Jadi saya biasa coba beberapa kali yang mana yang paling pas menurut saya. Kita coba seperti ini ya. Oke. Oke, lebih pas seperti ini rasanya ya. Oke. Kita kunci. Kita rata tengahkan semua. Kita besarkan sedikit. 5, oke. Kemudian relative position, rata tengah, oke. Oke, jadi teman-teman dalam mendesain itu tidak kaku ya. Jadi senyaman matanya teman-teman. Kalau misalnya kurang pas, digeser-geser saja lagi teksnya atau backgroundnya. Makanya saya jarang sekali pakai menu ini, use image from camera, karena backgroundnya otomatis sudah tidak bisa digerakkan lagi. Jadi susah untuk mengaturnya. Saya lebih suka pakai ini, from gallery. Jadi kalau kurang cocok, kurang pas, saya bisa edit kembali. Dan kalau misalnya sudah pas, supaya backgroundnya tidak bergerak lagi, saya bisa kunci di menu ini. Jadi begitu ya teman-teman, tips dari saya ya. Kemudian kita mau save gambarnya. Kita klik ini. Jadi ada dua pilihan, ada save as project dan save as image. Kalau kita masih mau mengedit gambar ini, kita pilih save as project. Kalau saya sarankan tiap teman-teman mendesain, teman-teman pilih dua-duanya. Jadi kita punya salinan dari tiap desain kita bisa edit sewaktu-waktu ketika kita butuh. Oh ya, saya mau ubah dikit dulu. Ini masih mau diedit. Oke. Stroke sedikit. Oke, sudah. Kita lanjut save as project, misalnya poster dakwah. Oke, untuk melihat apakah project kita sudah berhasil di save atau tidak, kita bisa cek di sini. Klik ini ya. Kemudian muncul my project. Kita klik, nanti muncul project kita yang pernah kita buat. Kita lihat ya, poster dakwah, berarti sudah berhasil di save. Bergerak tadi ya. Jadi supaya tidak bergerak, kita bisa kunci gambarnya di sini. Saya tadi lupa kunci ya. Kita kunci. Kita kunci gambarnya. Oke. Nah, kok tadi?
kunci. Ini kita kasih stroke. Oke, kita save as project. Poster dakwah. Oke. Kemudian kita save as image. Supaya resolusi gambar kita bagus, kita ubah di sini dimension, kita pilih ultra supaya gambarnya tidak pecah. Kemudian ini formatnya JPG, jadi bukan gambar transparan, jadi kita pilih ini. Untuk gambar yang transparan backgroundnya kita pilih ini, PNG. Oke, kemudian kita save to gallery. Oke, jadi image saved, berarti gambarnya sudah tersave. Oke teman-teman, jadi silahkan dicoba, bisa dicek di galerinya apakah gambarnya sudah tersave atau belum. Jika ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan di grup WA. Oke, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.